Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام إلى الصلاة ينجي ربه بينه وبين القبلة أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. Jazahullah khairul jaza. Pada pagi hari ini kita sudah diantarkan untuk sama-sama dalam sharing belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pengurus TKM Masjid Quba yang saya kasihi dan saya muliakan. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita keberkahan, kasih sayang, ridha dan juga ampunannya, sehingga mudah-mudahan salat kita di pagi yang segar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna insyaallah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kali ini merupakan pertemuan kedua kita. Dan waktu pertama pun membahas salat, cuma waktu itu kita membicarakan tentang dimensi salat yang bukan sekedar merupakan amal pribadi, tetapi salat merupakan satu amalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai pemicu untuk melahirkan tamadun ataupun peradaban. Meskipun masing-masing salat itu ada di tempatnya, di masjid musallanya, namun setiap orang yang salat menghadap kepada kiblah yang sama. Dan kiblat itu bukan sekedar satu arah, tetapi menuju kepada satu tempat di mana dulu Allah Subhanahu wa taala pernah membuktikan kepada kita sebuah peradaban unggul, sebaik-baik peradaban dalam kehidupan manusia, yang ketika itu dipimpin oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan sebaik-baik kurun waktu, sebaik-baik peradaban dalam kehidupan seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam adalah di zamanku, kata baginda. Kemudian turun setingkat di zaman sahabat, turun setingkat di zaman sahabat tabi'in, dan turun setingkat di zaman atba'ut tabi'in. Jadi oleh karena itu sesungguhnya salat kita ini merupakan satu jalinan ibadah yang bersifat alamiah, bersifat kesemestaan, supaya dengan salat itu terbangun sebuah peradaban baru. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, namun di dalam pelaksanaannya seringkali
Salat itu hanya dijadikan sebagai sekedar ritual ibadah. Sehingga dengan demikian masing-masing salat kadang nafsi-nafsi. Kenapa disebut nafsi-nafsi Bapak Ibu? Karena seringkali juga salat itu tidak dipelajari secara mendalam. Padahal sesungguhnya di dalam Al-Quranul Karim maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan bahwa salat itu memiliki kandungan yang begitu besar. Salah satunya sebagaimana diungkapkan yang tadi dibacakan oleh Surah Al-Baqarah ayat 45 yang sering kali dibacakan oleh para ulama, para asatidzah, para ustadzat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Maka jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam ayat ini dan juga di dalam surah Al-Baqarah yang lain, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bapak Ibu hadirin sekalian, ungkapan ini memberikan pengertian bahwa salat merupakan satu ibadah yang ketika dikaitkan dengan pertolongan bukan sebuah persoalan yang sederhana. Kenapa demikian? Karena ketika disebutkan dengan pertolongan atau isti'anah, dikaitkan juga dengan surah Al-Fatihah yang sering kali kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Engkau sajalah kami beribadah ya Allah, dan sesungguhnya hanya kepada Engkau sajalah kami memohon pertolongan. Jadi pertolongan ini bukan sekedar pertolongan yang bersifat personal saja Bapak Ibu, tetapi pertolongan juga dalam konteks berkaitan dengan persoalan perjuangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan konteks pertolongan itu dalam yang lebih besar adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam surah Muhammad, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sekiranya kalian itu menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kaitan wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka salat itu sesungguhnya merupakan satu amalan yang utama yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikannya kepada Abu Dzar Al-Ghifari sebagai ahsanu maudhu', yaitu seagung-agungnya ibadah, seutama-utamanya ibadah, itulah as-salat. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini kita belajar untuk bagaimana mencoba mengisi salat itu supaya bukan hanya menjadi kegiatan yang bersifat mekanis, gerakan-gerakan semata, tetapi salat adalah sesuatu yang perlu diisi karena mengandung tujuan-tujuan yang besar tadi itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah Al-Faqir diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala menulis buku Samudra Shalah, dan pada kesempatan ini saya mengambil beberapa kalimat yang alhamdulillah pula Allah SWT selesaikan kitab yang lain, yaitu Syarah Al-Hikam
yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang persoalan sholat juga. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ju'ilat qurratu aini fis shalah, telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyejuk mataku di dalam salat. Jadi artinya salat itu mengandung aspek yang bersifat sangat personal, tetapi pada saat yang sama salat juga mengandung satu aspek yang sangat besar. Ungkapan ini ditambahkan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari disampaikan, cuman saya mengambil nas dari riwayat Imam Ahmad, idza qama ila shalah yunajji rabbahu aw rabbahu bainahu bainal qiblah. Ketika seseorang itu berdiri salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat. Bapak Ibu, di dalam bahasa Arab kalimat munajat itu diartikan sebagai komunikasi yang mesra, obrolan yang sangat intim, itu disebut munajat. Oleh karena itu ketika seseorang itu sedang sholat, dia sedang melakukan komunikasi secara intim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu surah yang dibaca dan menjadi rukun adalah suratul Fatihah, memberi gambaran komunikasi intim itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, merupakan gambaran komunikasi antara seorang hamba dengan Khaliknya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan komunikasi yang mesra itu Bapak Ibu hadirin sekalian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha ghaib, sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghaib hanya bisa dijangkau melalui komunikasi yang intim itu, di mana komponen kita, unsur kita yang bisa berkomunikasi langsung adalah unsur yang ada di dalam dada ini, yang disebut dengan ruh, karena ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu inti salat adalah bukan sekedar komunikasi fisik. Komunikasi fisik adalah simbol-simbol untuk menjadikan kita, mengarahkan kita, supaya dengan demikian membuktikan tentang fungsi-fungsi dalam kehidupan jasad fisik kita. Tetapi hakikatnya yang berkomunikasi adalah ruh kita. Karena ruh itu adalah urusan Allah, sebagaimana disampaikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh, maka katakan kepada mereka bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, sesungguhnya salat itu kenapa menjadi aspek yang sangat pribadi, komunikasi yang bersifat intim kepada Allah? Karena di dalamnya mengandung aspek yang sangat dalam, yaitu bagaimana komunikasi di mana unsur yang paling mulia dalam diri kita, yaitu unsur roh itu, dengan zat yang juga maha mulia, zat yang maha agung, zat yang maha sempurna, zat yang maha perkasa, zat yang maha gagah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat,
Karena sesungguhnya kedua perbuatan ini adalah sesuatu perbuatan yang berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Maksud khusyuk adalah bagaimana ruh kita berkomunikasi secara intim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, para ulama memberikan kepada kita pengajaran bagaimana supaya ruh itu bisa langsung berkomunikasi, yaitu dengan cara melakukan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan bahkan menjadi tugas baginda. Bapak Ibu, seringkali para ustadz mengatakan tugas baginda itu ada 3 sebagaimana di dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-Jumu'ah misalnya, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ada 3 tugas Rasulullah SAW, Bapak Ibu, dan tugas Rasul SAW ini ternyata juga merupakan tugas para nabi sejak Adam alaihissalam. Yaitu yang pertama adalah membacakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua membersihkan hati umatnya, baru yang ketiga adalah menanamkan ilmu tentang Alkitab dan hikmah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, di zaman Rasulullah SAW ini, setelah dibacakan ayat, kedua ditazkiyah, baru dita'lim. Kenapa demikian? Karena kalau ta'lim tanpa tazkiyah terlebih dahulu, tanpa dibersihkan hatinya terlebih dahulu, seringkali ilmu itu dijadikan sebagai sandaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, merasa bangga karena sudah diberi ilmu. Yang kedua, kadangkala ilmu-ilmu itu disalahgunakan. Apalagi jangankan ilmu-ilmu yang bersifat duniawi, ilmu yang bersifat Qur'ani saja seringkali disalahgunakan. Sebagaimana pernah disinggung oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam sebuah athar yang dituliskan dalam kitab Nahjul Balaghah. Beliau mengatakan, qasama adh-dhahri rajulani alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun fal jahilu yaghurrun nas bitanassukihi wal alimu yaghurruhum bitahattukihi, atau kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, telah menjadikan punggungku patah, artinya bahwa beban yang sangat berat bagi seorang sahabat dan bahkan Amirul Mukminin ketika itu, yaitu 2 golongan manusia, kata beliau. Yang pertama adalah orang alim yang rajin bermaksiat, yang kedua orang jahil yang rajin dalam beribadah. Kenapa demikian? Kata beliau, orang jahil menipu manusia dengan kerajinannya dalam beribadah. Orang mengikuti dia, menganggap dia orang yang soleh, padahal ibadahnya tidak bersandar kepada ilmu. Ibadahnya tidak bersandar kepada contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngawur Bapak Ibu, ikut aja begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal alimu yaghurruhum bitahattukihi. Yang kedua adalah seorang alim yang menipu manusia dengan kemaksiatannya. Kenapa demikian? Karena kadangkala orang alim ketika bermaksiat, dia tutup dengan ayat, Bapak Ibu. Dia tutup dengan ayat seolah-olah kemudian maksiatnya itu legal menurut syariat. Contoh Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita ingat kalau yang sepuh-sepuh zaman-zaman saya kecil dulu ada SDSB Bapak Ibu. Ingat ya, sumbangan dana sosial berhadiah. Padahal itu dulunya adalah Toto Bapak Ibu. Zaman sebelumnya itu Toto. Toto itu adalah judi karena bola Bapak Ibu. Jadi kalau ada permainan bola Persija dengan Persib, berapa skornya gitu. Ditebak, kalau cocok, nah dapat
Ada yang dapat 100 perak, ada yang dapat 200, ada yang dapat 1000, bahkan ada yang dapat 1 juta. Waktu itu 1 juta, hari ini kayak 1 miliar barangkali begitu. Kemudian karena para ulama memprotes, mengatakan bahwa itu adalah judi haram, kemudian dibuatlah menjadi seolah-olah sumbangan dana berhadiah. Lantas para ulama mengecapnya dengan fatwa bahwa itu diperbolehkan. Ini yang dimaksud dengan ketika ilmu tanpa tazkiyah, maka yang terjadi adalah ilmu itu bisa disalahgunakan. Oleh karena itu Bapak hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas oleh Allah sebelum ta'lim adalah tazkiyah. Nah, tazkiyah itu untuk apa? Untuk membersihkan hati Bapak Ibu, agar hati ini dalam bahasa para ulama tasawuf disebut iftiqar. Hati ini merasa bahwa kita manusia itu hakikatnya tidak memiliki apapun. Sehingga dengan demikian kita itu memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita ini sesungguhnya apa saja dari kita, termasuk saya bisa mengucapkan terdengar suaranya dengan baik karena gendang suara saya ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urat-urat di sekitarnya juga demikian, dikoneksikan dengan otak saya sehingga keluar hafalan-hafalan yang langsung turun. Semua ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan saya pun. Karena saya tidak pernah menjaga saluran otak itu dengan saluran gendang suara saya. Saya tidak pernah jaga Bapak. Kecuali hanya melakukan amalan-amalan minum yang sehat-sehat, tidak minum air-air yang tidak baik, apalagi minum arak, na'udzubillah min dzalik dan sebagainya. Semuanya ini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah merupakan nikmat di mana tidak ada satupun kecuali semua itu anugerah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ketika zaman azali dulu. Sebagaimana dalam pertemuan pertama kita telah membahas sedikit tentang bahwa hidup kita sesungguhnya merupakan takdir yang sedang berjalan Bapak Ibu, yang mana takdir itu telah ditentukan oleh Allah bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta. Dalam satu riwayat yang sahih disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Sungguh telah ditentukan, telah ditetapkan, telah dituliskan takdir-takdir seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi sejauh 50.000 tahun, dan kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Dalam riwayat lain Bapak Ibu hadirin sekalian yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, hadis yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub, qala Rabb madza aktub, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, wahai pena, tulis. Kemudian pena menjawab, wahai Tuhan, apa yang mesti aku tulis? Kemudian baginda Rasulullah SAW menjelaskan, Allah berfirman, tulislah seluruh takdir-takdir apa saja, dari yang besar sampai kepada yang kecil, sampai datangnya hari kiamat. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini kita duduk dengan susunan seperti ini, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya Bapak Ibu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dan menentukan kepada kita takdir kita.
Ada yang ditakdirkan sakit, ada yang ditakdirkan sehat, ada yang ditakdirkan bugar, ada yang juga ditakdirkan bukan sekedar sehat dan bugar, bahkan gesit meskipun usianya sudah lanjut. Ada yang ketika muda rambutnya sudah beruban, ada yang tua tapi rambutnya masih hitam kelam. Semua itu sudah ditakar oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sudah ditakdirkan. Ukurannya seperti apa? Makanya sifat kita berbeda-beda. Dalam kehidupan kita dikatakan meskipun rambut sama hitam, tetapi perilaku dan isi hati boleh bermacam-macam, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk datang ke Masjid Quba dan kemudian melaksanakan salat berjamaah dengan imam kita yang subhanallah suaranya luar biasa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran berlipat kepada beliau dan kita yang tadi sama-sama sholat. Merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, di dalam pemahaman para ulama, sholat itu merupakan hidangan yang diberikan oleh Allah. Karena sesungguhnya ketika kita datang, kita sudah ditakdirkan untuk datang karena Allah mencintai kita berbanding dengan mereka yang masih berselimut, berbanding dengan mereka yang masih mendengkur. Nikmat inilah Bapak Ibu yang perlu kita syukuri setiap saat. Ketika kita merasa iftiqar, ketika kita merasa bahwa kita ini fakir memerlukan Allah, sesungguhnya kita ini mesti bersyukur karena apa yang hari ini kita capai, yang hari ini kita dapatkan, yang hari ini kita lakukan. Semua itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian tidak boleh ada seorang pun iman sebesar zarrah, Bapak Ibu. Tidak ada diperbolehkan dalam syariat iman sebesar zarrah merasa sombong sehingga mengaku aku kaya karena aku pandai. Aku bisa sholat karena aku soleh. Aku bisa membeli motor, mobil, rumah karena aku memiliki kemampuan untuk mencari rezeki. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah rahasia kenapa Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga sesiapa yang ada di dalam hatinya ketakaburan, kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Bapak Ibu, dzarrah tidak kelihatan. Tetapi ada rasa bahwasanya saya bisa begini karena saya bisa makan karena mulut saya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sifat iftiqar ini menjadi aspek syarat pertama dan bahkan tugas besar baginda Rasulullah SAW sebelum ta'lim. Sebab kalau seseorang sudah iftiqar, maka dengan demikian dia ketika ditaklim sehingga memiliki ilmu yang bertambah, ilmu itu bukan karena kemampuan dirinya, tetapi karena anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam kehidupan Bapak Ibu, seringkali kita secara fitrah mengatakan bahwasanya filosofi hidup itu seperti padi. Begitu Bapak Ibu kan? Seperti padi di mana semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Itulah sebetulnya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana semakin orang itu mencari ataupun kemudian diberikan melalui pencarian ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dia
semakin merasa tidak memiliki apapun. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi salat akan menjadi khusyuk kalau hati kita bersihkan. Sehingga dengan demikian hanya roh saja yang memancar. Rohnya murni, rohnya suci. Sebagaimana ketika kecil, seperti mana di dalam sabda baginda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir, mereka berada di atas fitrah. Kenapa demikian? Karena anak yang lahir, hatinya masih suci, masih bersih, sehingga digambarkan seperti kertas yang belum terkena tinta apapun. Bapak Ibu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu aspek yang pertama, yaitu bahwa salat akan menjadi betul ketika ada tumbuh rasa iftiqar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW untuk memberi gambaran tentang rasa iftiqar, itu adalah Bapak Ibu yang digabungkan dengan konteks simbolisasi fisik, yaitu ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu minallahi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat tempat di mana seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia bersujud. Fa'aktsirud du'a, maka hendaklah engkau memperbanyak doa. Sebab orang kalau berdoa adalah orang yang sedang memerlukan sesuatu. Jadi oleh karena itu, ketika kita sujud merupakan tempat yang paling dekat kepada Allah. Maksudnya apa? Di mana ketika kita menghinakan diri kita, menghilangkan kewujudan dan keberadaan kita, saat itulah kita paling dekat dengan Allah. Saat itulah kita iftiqar yang paling mendalam, yaitu diperintah oleh baginda Rasulullah SAW banyak-banyak berdoa, karena sedang banyak-banyak juga memerlukan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ini aspek yang paling penting dalam merealisasikan sholat kita. Sebab apa? Sebab ketika seseorang itu iftiqar, menghinakan diri di hadapan Allah, sehingga dengan demikian merasa perlu kepada Allah, yang pertama Bapak Ibu, dia akan banyak meminta, banyak berdoa. Oleh karena itu, banyak berdoa bukan merupakan sebuah kesalahan. Nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada putra beliau Al-Hasan, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang direkam di dalam kitab Nahjul Balaghah, wasiat yang ke-31. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya Allah setiap saat membentangkan khazanah kekayaan-kekayaannya ke hadapanmu untuk engkau minta. Oleh karena itu, berdoalah kepadamu, karena sesungguhnya ketika Dia mengizinkan lisanmu untuk meminta, sesungguhnya Dia sudah menyediakan pengabulannya. Kenapa demikian? Karena takdirnya sudah disediakan. Jadi yang menggerakkan lisan kita untuk meminta pun juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 46, insyaallah Bapak Ibu. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila 'udu ma'al qa'idin. Dan kalau sekiranya mereka itu ingin berangkat, apakah berperang atau melakukan sesuatu, la'addu 'uddatan, pastilah mereka akan mengumpulkan bekal untuk dibawa. Walakin karihallahum bi'athahum, tetapi Allah tidak menentukan, tidak menginginkan mereka untuk keluar.
maka Allah lemahkan keinginan untuk berangkat itu. Jadi yang melemahkan keinginan adalah Allah. Wa qila q'udu ma'al qa'idin, kemudian syaitan ikut masuk karena berkaitan dengan persoalan yang buruk, maka syaitan mengatakan, duduklah kalian bersama orang yang duduk. Tapi kalau perbuatan itu baik, maka malaikat yang mengambisikan, berangkatlah karena sesungguhnya kalian sudah ditunggu. Kira-kira begitu Bapak. Jadi yang menggerakkan lisan kita untuk meminta juga adalah Allah. Maka yang menggerakkan hati kita untuk sholat berangkat ke masjid juga adalah Allah, karena Allah sudah bersiap menerima komunikasi intim kita dengannya. Inilah iftiqar. Refleksi iftiqar, selain kita banyak membutuhkan dengan meminta kepada Allah, yang kedua Bapak Ibu, inti daripada tauhid, yaitu hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada yang lain. Artinya begitu kita sholat, sesungguhnya Bapak Ibu, selain kita menghadap Allah dengan rasa bahagia karena diterima oleh Zat yang Maha Agung, kita juga memahami bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah, sehingga dengan demikian tidak ada yang lain termasuk diri kita sekalipun, karena kita ini ada wujud disebabkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bukan hanya rasa syukur kita kepada Allah, pada saat yang sama kita pula tumbuh rasa khasyah, rasa takut, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kuncinya. Jadi yang kedua, menganggap bahwasanya ketika kita iftikar, kita tidak memiliki apapun, yang wujud hanyalah Allah, yang kuasa adalah Allah, yang kaya adalah Allah, yang suci adalah Allah, yang mulia adalah Allah, dan seterusnya. Sehingga habis dari sholat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dari mungkar. Kenapa keji dan mungkar? Kenapa menghindari perbuatan keji dan mungkar? Karena begitu setelah sholat, rasa kita bisa berjalan cerminan kasih sayang rahmat Allah, sehingga kita berjalan. Kita bisa bersedekah karena kita tahu ada tempiasan rizki Allah melalui kita untuk diberikan kepada orang lain. Bukan karena rizki kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolehan kita. Maka dengan demikian, ketika kita keluar dari masjid, kita tidak akan sekali-kali berani mengkhianati kepercayaan Allah. Sekali-kali tidak akan tega mengkhianati kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi begitu kita iftiqar, maka refleksi yang kedua adalah bahwa Allah lah yang wujud, Allah lah yang memberi segalanya. Kita ini adalah sekedar makhluk yang semua yang ada diberikan kepada kita adalah tempiasan-tempiasan, kucuran-kucuran nikmat dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi orang yang sudah sampai kepada derajat ini, sangat-sangat merasa rugi kalau sholat itu cepat. Sangat-sangat rugi kalau sholat itu tidak tumpu, tidak fokus. Tapi Bapak Ibu, sebagaimana surah Al-Baqarah 45 tadi, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, untuk sampai kepada derajat itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Dia perlu dititi dengan bersungguh-sungguh. Makanya seringkali para ulama mengatakan supaya kita bisa menitinya dengan baik, dengan ungkapan kalimat perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Karena berat Bapak Ibu. Kenapa berat?
Karena hari-hari kita ini berinteraksi dengan dunia, Bapak Ibu. Berinteraksi dengan materi. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah, tinggalnya di atas tanah. Maka dengan demikian, lingkungan hari-hari kita adalah lingkungan yang menarik duniawi itu begitu dominan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaannya kepada hawa nafsu. Kenapa? Karena memang lingkungan kita hari-hari begitu. Makanya untuk bisa memutuskan hubungan kita dengan duniawi bukan pekerjaan ringan. Ini pula rahasianya kenapa di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail diwajibkan selama setahun di dalam surah Al-Muzammil. Kenapa demikian? Karena supaya hati para sahabat itu bisa membuang ikatan-ikatannya dengan dunia. Buktinya apa Bapak Ibu? Digambarkan bagaimana qiyamul lail baginda Rasulullah SAW dan para sahabat sampai kaki-kaki mereka bengkak-bengkak Bapak Ibu. Kaki mereka bengkak tapi setiap malam masih terus berangkat. Artinya, berarti secara fisik rasa kesakitan itu bukan penghalang karena sudah dilepaskan yang muncul cinta kepada Allah yang lebih dominan. Maka demikian, imma sampai kepada bengkak kaki sekalipun mereka mengabaikan karena cinta kepada Allah itu dianggap lebih besar, lebih agung, lebih menjanjikan bukan hanya masa itu, bahkan masa depan ketika di surga nanti. Oleh karenanya dia akan bersungguh-sungguh dengan cara membuang berbagai macam rasa kesakitan fisik diganti dengan kenikmatan berdekatan, bercengkerama secara mesra, secara intim dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka berat. Oleh karena itu salat kita itu mesti dilakukan dengan betul. Saya seringkali mengingatkan Bapak Ibu, terutama para imam karena sama-sama sedang belajar, hendaknya ketika menjadi imam agar betul-betul merealisasikan salat-salat sesuai dengan Rasulullah SAW ajarkan. Sebab dari situ ada keberkahan, dari situ ada pendidikan, dari situ ada curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun. Sehingga kalau kita melakukan sholatnya berjamaah dengan benar, maka Allah akan perbaiki bukan hanya pribadi-pribadi yang sholat, bahkan masyarakat sekitarnya. Sebagaimana janji Allah di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah berkata-kata dengan kata-kata yang benar. Maksud benar menurut para mufassir, qaulan sadida menggunakan sin kecil Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab itu setiap huruf mempunyai makna. Menggunakan huruf kecil maksudnya sadida yang benar. Tapi kalau menggunakan shin besar titik 3 syadida itu kata-kata yang kasar. Beda. Inilah kenapa syarat imam yang paling utama membaca Quran dengan benar, dengan fasih, supaya berkomunikasi dengan yang berfirman, komunikasinya dengan betul, karena sedang berkomunikasi dengan yang memfirmankannya. Kalau baca puisi punyanya W.S. Rendra, Allah yarham, di depan dia bacanya salah kata Rendra, gitu kan kira-kira Bapak Ibu. Itulah kenapa syarat imam itu bukan karena alim yang pertama, bukan karena alim, bukan karena dia itu lulusan dari fakultas syariah, bukan, tapi karena bacaannya benar, karena sedang berhubungan dengan yang memfirmankannya.
Qaulan sadida, kata-kata yang benar, maksudnya sesuai dengan ajaran sunnah Rasul SAW. Barulah yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh mereka dalam keadaan yang faza fauzan azima, akan mendapatkan kesuksesan yang agung. Jadi Bapak Ibu, kalau sholat kita berjamaah sudah benar, rapat sofnya, lurus, imamnya seperti mana tadi imam kita, subhanallah, kita datang karena menghadap Allah SWT dengan jiwa iftiqar, di mana keagungan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu menganggap masjid ini adalah juga milik Allah, karena ini rumah Allah. Kita datang ke dalamnya bukan untuk bermain, kita datang ke dalamnya bukan untuk bercengkerama hal-hal maksiat dan sebagainya, tetapi untuk membicarakan perkara-perkara iman. Bahkan bisnis sekalipun tidak boleh dibicarakan di masjid. Maka insya Allah masyarakat ini akan kemudian diislah, diperbaiki oleh Allah, dan dijadikan sebagai masyarakat mithali, contoh bagi yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi Bapak Ibu, salat memerlukan kebenaran, salat memerlukan kesungguhan, salat memerlukan kehadiran batin kita, karena sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan zat yang maha gaib, yang mana zat tersebut yang paling sempurna, paling agung, paling gagah, paling kaya, paling suci, paling perkasa. Maka kita hilangkan diri kita ketika sholat itu. Itulah kunci, barulah kemudian tidak akan rasa berat. Sebab setelah ayat tadi, ayat 45 surah Al-Baqarah, siapakah mereka yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang mereka mengira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin mereka akan dikembalikan lagi juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah memenuhi aspek tadi, iftiqar yang melahirkan kerendahan hati, yang melahirkan kehilangan rasa segala macam, baik sombong, ujub. Kalau sombong tadi tidak masuk surga, rasa ujub, merasa tidak berdosa, dosa-dosa besar Bapak Ibu, itu ujub. Bahkan Rasulullah SAW menggunakan terminologi yang luar biasa, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazar rahimahullah. Lau lam tuznibu la khashitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika an ujub. Kalau saja ada seseorang merasa tidak memiliki dosa, aman daripada balasan Allah, sesungguhnya aku sangat-sangat takut kalau dia akan terkena penyakit yang lebih dahsyat daripada dosanya, yaitu penyakit ujub. Penyakit merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya adalah pribadi yang bersih, merasa dirinya pribadi yang tidak memiliki dosa. Sehingga kalau sudah ujub, biasanya nempel pula penyakit kibar, yaitu sombong tadi, di mana sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga mengecilkan atau merendahkan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-kibr adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu biasanya merupakan pasangan antara ujub dengan sombong. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sudah terjadi, maka sholat kita tidak akan pernah khusyuk. Maka wajar berpuluh-puluh tahun kita sholat, ketika imam membaca ayat-ayat berkaitan dengan neraka sekalipun, tidak tersentuh hati kita untuk menangis. Karena Bapak Ibu, mohon maaf, bukan karena kita faham artinya kita menangis Bapak Ibu, tetapi Allah tanamkan itu. Makanya ada orang yang secara arti mungkin tidak paham, tetapi ketika imam membacanya dengan begitu syahdu, dia menangis karena menghayati itu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita sampai memahami artinya, sehingga dengan demikian ketika dibacakan dengan ayat-ayat, maka akan menangis. Berlaku perubahan sikap. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai penutup Bapak Ibu,
saya ingin menceritakan sebuah peristiwa salatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau menjadi seorang khalifah. Begitu diangkat menjadi khalifah, Bapak Ibu, salat yang biasanya wajah beliau pucat berganti dengan wajah yang gemetar. Begitu diangkat menjadi khalifah, setiap salat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an salatnya sambil gemetar, wajahnya memerah, badannya goyang. Sampai kemudian para sahabat yang lain mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa berlaku sedemikian?" Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sedikit memberikan gambaran, beliau memberikan jawaban, "Ja'at al-amanah. Aradaha Allahu 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamaltuha." Beliau menjawab dengan gemetar, dengan tegas, dengan mengatakan, "Tidakkah kamu tahu telah datang amanat yang dilimpahkan oleh Allah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka semua menolak amanat itu karena khawatir berkhianat kepadanya. Hari ini aku dilimpahi dengan amanah itu. Bagaimana aku tidak gemetar takut di hadapan Tuhanku?" Bapak Ibu, inilah solat yang semestinya kita lakukan. Sehingga mudah-mudahan solat kita menjadi semakin baik, iman kita semakin meningkat, ketakwaan kita juga semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu. Keluarga kita semakin disolehkan, masyarakat kita menjadi masyarakat yang soleh. Bahkan mudah-mudahan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kalaupun nanti kita dikumpulkan, insya Allah kita berjumpa lagi dengan nikmat Allah di surganya, insya Allah. Amin. Allahumma. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.